والتعظيم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير المرضات وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلوم الدارين آمين إلى أن قال ومن المهلكات, dan daripada hal yang bisa menghancurkan manusia adalah al-hasadu lil muslimin, mempunyai dengki iri kepada orang lain sesama muslim. Wa mahabbatu syarri li ahadin minhum, dan suka berbuat jelek kepada salah seorang daripada kaum muslimin. Wa idmarul adawati, dan menyembunyikan permusuhan. Wal ghish, menipu. Wal hikid, dan dengki lahum kepada mereka. Wa qillatur rahmah, dan sedikit rasa sayang, kasih sayang kepada kaum muslimin. Wa syafaqah alaihi wa su'ud dhanni bihim, dan berburuk sangka kepada mereka. Fa kullu dzalika minas sifatil muhlikah, dan semuanya itu termasuk sifat-sifat yang bisa menghancurkan manusia. Wa ammal hasadu, dan adapun rasa iri, wa hasbuka bihi damman wa qubhan, cukup bagimu rasa dengki tadi dibenci, dan juga termasuk sifat yang jelek. Anallaha ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isti'adati min syarril hasid, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta perlindungan kepada Allah daripada kejelekan orang-orang yang hasud. Dan pertama kali sumber daripada permusuhan itu diantaranya adalah sifat hasad, adalah sifat iri atau dengki. Kama amarahu bil isti'adati min syarri syaitan, seperti halnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk meminta perlindungan dari Allah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan orang yang iri apabila mereka sedang datang rasa iri. Wa qala alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa iyyakum wal hasad, awas, hati-hati kamu daripada sifat iri. Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, sungguhnya sifat iri itu seperti halnya sifat iri itu akan membakar, akan menghabiskan pahala kebaikan itu seperti api membakar kayu bakar. Bagaimana api membakar kayu bakar? Cepat sekali. Orang sudah banyak beramal baik, luar biasa amalnya, tatkala dia timbul dalam hatinya rasa hasud, rasa dengki, maka amal baik tersebut akan hilang, lenyap, seperti halnya kayu dimakan oleh api membakar kayu bakar. Wa qala alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad, tidak akan berkumpul dua hal, kata bagi Nabi, di dalam hatinya orang mukmin. Apa yang tidak akan berkumpul? Al-iman, iman, dan juga rasa dengki. Karena iman dan rasa dengki ini sangat kontroversi, sehingga tidak bakal bisa rasa dengki dengan iman itu berkumpul menjadi satu. Ini sabda bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa huwa illa wahyun yuha, apa yang diucapkan Nabi semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu benar adanya. Wa hadza syadidun fata'ammalhu, dan ini adalah sesuatu yang besar. Fata'ammalhu, maka renungkanlah. Wa qala alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru, jangan kalian saling hasud, jangan kalian saling membenci,
Jangan kalian saling tadabaru, ya, di depan baik, di belakang tidak baik, memokong. Jangan sampai melakukan itu semuanya, kata baginda Nabi SAW dengan hadis yang panjang. Ya. Wa ma'nal hasad, dan makna arti daripada iri tadi, ayyajidal insanu fi sadrihi wa qalbihi dhiqan wa harajan. Apa sih yang namanya iri itu? Iri itu, kata Imam Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasanya apabila ya seorang terdapat di dalam dadanya, di dalam hatinya, ya, dikon wa harajan, rasa sumpek, rasa sempit, ya, wa karahiyatan, dan rasa benci di dalam hatinya, li ni'matin an'amallahu biha ala 'abdin min ibadihi, atas nikmat yang Allah karuniakan kepada salah seorang hambanya, fi dinihi au dunyahu, dalam hal dunia atau dalam urusan agama. Seperti halnya contohnya, ya, kita hidup bersosial, bertetangga. Tetangga, ya, beli motor baru panas. Oh, dari mana itu buat duitnya? Paling ngutang, leasing. Bulan depan beli mobil baru, oh, jangan-jangan nyumbang ini. Besoknya bulan apa, tahun depannya lagi naik haji, waduh, jangan-jangan jadi rentenir. Nah, ini karena sifat iri, nggak mau melihat saudaranya maju, nggak boleh lihat saudaranya maju. Nah, ini sifat iri. Kalau melihat saudaranya maju, ya, dia sakit hati. Ya. Kemudian, ya, apa namanya? Melihat nikmat yang Allah berikan lagi kepada tetangganya, dia tambah panas lagi terus, sehingga ada, ya, satu makalah mengatakan, man raqaban nas mata ghamman, barang siapa yang selalu memperhatikan orang, maksudnya, ya, sifat hasud ini, ada tetangga punya ini panas, ya, tetangga lagi punya ini panas, akhirnya mati dalam keadaan sumpek, ya, nggak bisa seperti dia, ya, menyesali dirinya dan panas dadanya sampai mati sumpek nantinya, naudzubillah. Ya. Kemudian hatta innahu la yuhibbu zawalah anhu, dan hasud ini, rasa iri tadi, ya, sudah dia ini tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dan dia ingin agar nikmat itu lenyap daripada orang tersebut. Ya. Jadi sudah tidak suka, dia malah pengen, ya, nikmat itu hilang daripada orang tersebut. Ini namanya hasud. Ya. Wa rubbama tamanna dzalika wa illam tasir ilaihi wa dzalika muntaha. Dan, ya, rubbama, dan mungkin, tamanna dzalika wa illam tasir ilaihi. Renungkanlah kamu sebelum kamu, ya, sebelum kamu mendapatkan sifat atau perasaan yang timbul di dalam hatimu yang demikian. Wadzalika muntahal khabar, dan ini adalah paling besarnya atau paling puncaknya kejelekan. Naudzubillah. Nah, ini ada namanya hasud, ya, hasad tadi jadi nanti ada namanya ghibthah. Ghibthah juga sama seperti hasad, tapi tatkala ghibthah ini dalam hal kebaikan. Melihat tetangganya rajin ke masjid, oh, saya ini jangan kalah sama tetangga saya pun harus lebih rajin ke masjid. Nah, tadi kalau hasud tadi, orang mendapatkan nikmat, ya, kemudian dia panas, ya, hatinya, kemudian ingin nikmat itu lenyap daripada orang yang mendapat nikmat tadi. Tapi kalau ghibthah tidak. Kalau ghibthah tidak, ada seorang misalnya, ya, apa namanya, pintar karena sering belajar, oh, juara 1, saya harus bisa, ya, lebih daripada orang itu. Itu bukan hasud, tapi namanya ghibthah. Nah, ghibthah ini yang diperbolehkan. Kalau hasud diharamkan, tapi kalau ghibthah diperbolehkan. Nah, dengan tujuan yang baik, itu berarti namanya ghibthah, bukan hasad atau bukan iri. Wa man wajada syai'an fi nafsihi min hadzal hasad li ahadin minal muslimin, dan barang siapa yang mendapatkan rasa ini di dalam hatinya kepada seorang di antara kaum muslimin, fa alaihi ay yakrahahu wa yukhfihi bi nafsihi, maka hendaklah dia membenci sifat tersebut, perasaan tersebut, wa yukhfihi bi nafsihi, dan
redam. Sifat tersebut jangan sampai dikeluarkan. Ya. Wala yudhirhu biqaulin wala fi'lin. Apalagi sampai dikeluarkan dengan kata-kata, oh itu beli motor paling utang. Nah, ini sudah keluar dengan kata-kata. Wala fi'lin atau perbuatan. Fala'allahu ayyanjua bidzalika min syarri. Semoga kalau kita ada rasa iri tadi timbul di dalam hati kita kepada saudara kita sama muslim yang mendapatkan nikmat, maka ya tatkala kita meredamnya, insyaallah itu akan bisa menyelamatkan kita daripada kejelekan rasa hasad tadi. Wa fil hadits, dan dalam hadis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul la yakhlu minhunna ahadun." Tiga hal yang tidak lepas daripada tiga hal tersebut seseorang. Jadi semua manusia itu mesti ada yang namanya sifat tiga ini. Yang pertama al-hasad, iri. Itu sudah sifat basyariah, sudah tabiatnya manusia ini, ya. Tabiatnya manusia tatkala melihat saudaranya mendapatkan nikmat, biasanya ada perasaan tidak senang. Itu sudah tabiatnya manusia, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wadhan, dan sangka, ya, berprasangka. Itu sudah, ya, apalagi berprasangka buruk, ini sudah juga termasuk tabiatnya manusia. Kemudian wattayyara. Wattayyara itu apa namanya? Optimisme atau pesimisme. Ya, pesimisme ini biasanya toyar. Jadi kalau orang-orang jahiliyah dulu kalau mau berdagang, ya ke negeri Syam misalnya, atau jalannya ini lewat mau berdagang ke negeri Syam, jalannya yang bagus lewat mana nih? Lewat yang jalan sebelah kanan atau sebelah kiri? Nah, di depan dia ada burung, dilempar pakai batu burungnya. Kalau burungnya itu terbang ke kiri, oh berarti jalannya lewat kiri yang bagus. Kalau burungnya terbang sebelah kanan, itu oh jalannya berarti lebih bagus yang sebelah kanan. Ini namanya tayyirah, ya, tayyirah. Ini namanya tayyirah. Lain dengan kebalikannya adalah tafaul. Tafaul, tayyirah itu berarti berharap kurang bagus. Ya, kalau seandainya ke kiri, misalnya, oh jadilah berdagang. Atau kalau burung itu terbang sebelah kanan, oh ini beruntung, ini dapat untung banyak, insya Allah. Tapi kalau dilempar dengan batu burung tersebut lari ke kiri, nggak jadi ya. Ini mesti banyak ruginya. Itu namanya tayyirah, pesimisme. Ya, dikatakan dalam bahasa Indonesia pesimisme. Lain dengan tafaul. Tafaul adalah kebalikannya adalah optimisme. Kenapa? Seperti contohnya, ya seperti kita punya anak, kita kasih nama Muhammad misalnya. Tujuannya apa? Biar nanti bisa dipuji sama orang, ya, dan juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begitu. Saya punya anak, saya kasih nama Mubarak misalnya. Kenapa dikasih nama Mubarak? Biar dia ini hidupnya dunia akhirat dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya tafaul, optimisme, ya. Kemudian afala unabbiukum bil makhraj min dzalik. Apakah kalian tidak ingin, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berikan jalan keluar daripada tiga sifat tadi? Ya, baginda Nabi bertanya kepada para sahabat. Ya, kemudian beliau menjawab, "Idza hasadta fala tabghi." Dan apabila kamu timbul dalam hatimu ya perasaan dengki, fala tabghi, maka kamu jangan ikuti, jangan turutin. Ya, jangan turutin, diam saja, enggak usah diturutin rasa dengki tadi. Wa idza tananta fala tahaqqaq. Dan apabila kamu berprasangka buruk, jangan cari-cari kebenarannya, jangan, sudah biarin aja. Ya, misalnya ada seorang lewat, oh jangan maling, jangan maling. Udah, jangan tahaqqaq, jangan cari kebenarannya. Kamu ikuti terus, nyolong jangan, biarin aja sudah. Itu hanya sekilas selintas, biasanya begitu. Dan itu memang sudah tabiat yang ada pada diri manusia. Wa idza tatayyarta famdi. Dan apabila kamu ya punya perasaan pesimisme, maka famdi, kerjakan. Kalau tadi seperti saya contohkan bahwasanya kalau
mau berdagang, kalau burung itu terbang sebelah kiri, biasanya orang tidak melakukannya. Tapi untuk bisa mengobati itu, kata baginda Nabi SAW, kalau burung itu terbangnya sebelah kiri, lakukan. Ya, biar hilang rasa pesimismenya tadi. Ya, ayat la tarji bisa berupaya anil amri alladhi turid. Jangan kamu kembali sebab burung tadi, ya, daripada hal yang kamu inginkan. Wa in amilal hasidu ala dhiddi ma yaqtadahu al-hasad min at-tana'i ala al-mahsudi was-sa'i bi ikramihi wa mu'awanatihi wa kana lahu fi dhalika fadlun wa hadha min al-fa'idati fi izalati al-hasad wa tad'ifu wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laqad ashrafna wa tub alaina tawbah taghsilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba awjiratin asaba wal muslimina ajma'in rabbi asma' wablan wajudan manna la bikisabi minna bil mustafa rasuli nahwa bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi iyadat basyis sahbi walhamdulil ilahi bil badhi wal tanahi rabbana fa'alina ala tanarbi ala tanadi yaqulna rabbina bukilana barakatna bidina wa al-kutub wa fikum ma tarawdi ma bi'ala karam wa sibul halal wa khilat bi'ala nahnu bil khair wa nakum jar hawa nasal shughulana bil salam kalli rabbana wa qaddir wa tatiyan musamman amin fi wasatakum masadar rasulullah sallallahu man ila al-haqi da'ana wa farid min ashish wa alayhi wa sharaba wa sallallahu alaihi wa sallam mahdina huda wa ja'alna min sirri ridha wa du'ina wa siwa wa la taj'alna min khalaq baraka wa sallallahu sallallahu alaihi wa sallam la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin wa la ilaha illa anta wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.